Ini juga satu kesempatan atau satu jodoh yang mana karena teman kita yang sedang sakit ada di dalam kah beliau? Ada suhu. Ada suhu. Ya lagi tiduran suhu. Sorry suhu, saya lagi demam. Lagi demam suhu. Oh, baik. Jadi dengan jodoh ini kita bisa sama-sama di dalam satu jam. Ya, itulah namanya di dalam agama Buddha mengatakan bahwa dengar nggak suara saya itu? Dengar ya. Jelas. Mukanya Dokter Leni itu serius banget. Saya takut dia nggak dengar. Ya, baik. Nah, di dalam agama Buddha kan Sang Buddha selalu berkata bahwa jika ada 4, ya, lahir, tua, sakit, ya meninggal. Nah, dan di dalam ada 4 kemuliaan, jatuh, duka, sebab dan jalan, lenyapnya juga dan lenyapnya juga. Nah, kata duka ini di dalam agama Buddha ini sudah tidak ada. Sudah tidak asing lagi lah ya kita sebagai umat Buddha itu mendengar namanya kata duka. Bahkan mungkin dari saudara kita yang beragama lain, bahkan kita sendiri juga sebagai umat Buddha merasa agak risih. Kenapa sih yang dibahas itu duka gitu? Ya, sebenarnya Sang Buddha bukan mau membahas duka ini, bukannya sengaja mau dibahas atau memang di agama Buddha baru ada namanya duka gitu. Duka ini mau di dalam agama apa, mau tidak beragama pun tetap mengalami duka. Ya, contohnya sekarang ini kita sakit. Ini satu penderitaan. Ya, hanya Sang Buddha lebih menekankan lagi kata duka itu. Ya, Sang Buddha membagi dengan sangat jelas, sangat rinci kepada kita sebagai umatnya. Yaitu bahwa duka ini ada 2. Ya, Sang Buddha menjelaskan bahwa satu fenomena yaitu tentang jasmani kita. Ya, yang mana satu benda, satu bentuk tubuh, yang ini kita makhluk hidup, ya, maupun benda, yang segala sesuatu itu yang terbentuk dari satu proses dan gabungan dari berbagai unsur, lebih dari satu unsur itu tidak kekal. Salah satu jasmani kita. Yang di dalamnya ada unsur cair, suhu udara, padat, ya kan. Nah, ini semua ini unsur ini digabung dan ini tidak ada namanya kekal, kecuali dia itu tunggal. Tapi nggak ada benda yang tunggal. Nah, Sang Buddha sangat luar biasa, sungguh bijaksana banget ya. Beliau menjelaskan dengan rinci. Ya, yang dikatakan duka sesungguhnya adalah batin kita, hati kita. Ini yang harus kita jaga. Kenapa? Dan bisa kita jaga. Kenapa? Karena jasmani ini tidak bisa kita. Saya nggak mau sakit. Nggak ada. Kata tidak mau sakit, tidak mau meninggal, mau panjang umur itu dari zaman bahula, ribuan tahun yang lalu, bahkan 5.000 tahun yang lalu, sudah berapa banyak para sepuh yang bukan beragama Buddha. Ya kan, bahkan Sang Buddha belum masuk, belum ada pun agama Buddha ini, dan atau Pangeran Siddhartha belum terlahir pun, banyak makhluk, khususnya manusia, sudah mencari kekal. Ya, dari berlegenda, dari banyak cerita baik itu dari legenda, dongeng dan segala macam, ya kan, selalu menceritakan bahwa banyak sekali mereka ada yang memasak obat, menanak obat berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan sientan itu pil dewa supaya dimakan bisa panjang umur, bisa tidak mati, tidak tua. Itu impossible banget. Itu tidak mungkin terjadi. Dan sampai sekarang nggak ada.
Ya, mau dia pakai apa ginseng, koalisem, apa sem, tetap aja orang mati. Tetap aja jasmani ini bisa rusak, yaitu sakit. Yang Buddha udah sangat detail menjelaskan kepada kita. Nah, ini tidak bisa kita jaga. Kita hanya bisa mengatasi dan menjaganya, tetapi bukan sampai bahwa jasmani saya ini nggak boleh sakit, nggak bisa sakit, harusnya itu nggak bisa tua bahkan gitu. Apalagi namanya meninggal. Oh, nah ini nggak bisa gitu. Tetapi satu gitu, yang bisa kita jaga yaitu batin kita, hati kita. Nah, Sang Buddha menganjurkan dan mengajarkan kepada kita. Dan Sang Buddha juga memberitahukan kepada kita bahwa jasmani yang sakit, segala benda ini bisa rusak. Tetap ada batas waktunya dia rusak, dan rusaknya juga ada batas waktunya sampai dia musnah. Contohnya, saya sakit. Oke. Nah, kalau saya sakit, apa selamanya saya sakit? Enggak. Ya kan? Kalau dia udah sembuh, badan saya udah sembuh. Saya udah nggak rasa sakit lagi. Bisa saya bahkan berapa banyak orang yang sudah sembuh malah tidak mau menjaga badan. Wah, makan apa saja. Dia berasa dia udah sehat. Waduh, mengkonsumsi menu makanan yang luar biasa. Baik itu yang berkalori lah maupun berkolesterol lah. Pokoknya itu enak. Ya, baik cukyok itu paling doyan dah. Iya, sampai senyum dah. Kalau namanya hari besar gak ada cukyok tuh udah nggak hitungan hari besar istilahnya. Iya, kita bahagia di atas penderitaan para makhluk. Ya kan, berapa banyak orang hanya untuk kesenangan. Ya, walaupun dia sudah tahu, ya kan, melakukan apa, ya kan, pembunuhan itu tidak baik. Ya, menyakiti para makhluk itu juga tidak baik. Itu kita akan disakiti, kita juga akan umur kita pendek, yang kita juga akan sakit. Itu semua dijelaskan Sang Buddha, dan kita sebagai umat Buddha kayaknya sudah ngerti, nggak usah cerita. Tetapi, nah, mohanya inilah, sang makhluk manusia ini punya moha inilah yang sulit untuk si manusianya sendiri mengatasinya. Nah, ingat jasmani ini ada batas sakitnya. Sakit sampai dia selesai, paling jelek, paling fatalnya, yaitu meninggal. Udah nggak sakit lagi kita. Ya kan? Tinggal dibakar, flex, habis, selesai. Tinggal abu, tebar, habis. Nggak ada lagi sakit. Si A ini, bahwa saya sakit. Oh, sampai saya sudah, jasmani ini udah nggak bisa tahan sakitnya. Dia ini, kerapuhannya ini, mati. Saya dibakar, jadi abu, tabur, selesai. Habis, nggak ada. Nah, si Hua itu nggak sakit lagi. Nggak ada kata si Hua sakit. Tapi ingat Sang Buddha. Kenapa Sang Buddha harus menekankan sakit itu jangan sampai 2 kali kuku. Penderitaan jangan sampai 2. Derita dan menderita. Cukup derita saja. Derita yaitu jasmani. Cukup jasmani ini yang sakit. Jangan sampai batin kita yang ikut menderita. Jasmani ini menderita, belum tentu batin kita bisa menderita. Kalau orang yang arif, batinnya tidak akan ikut sakit. Tetapi ingat, kalau batin sakit, jasmani ini pasti akan ikut sakit. Itu otomatis. Jadi, makanya jangan sampai 2 kali menderita. Ya cukup aja derita jasmani aja. Ya karena kenapa? Jasmani ini aus, bisa rusak. Organ tubuhnya bisa aus, bisa menua. Ya kan? Nah, segala macam tidak kekal. Karena tidak kekal inilah, maka dia sakit lalu musnah. Semua benda, tidak hanya manusia, hewan juga demikian, tidak hanya makhluk hidup, benda mati juga akan rusak. Karena dia lebih dari satu unsur. Nah, kalau ingat ya, jasmani ini semua benda itu ada batas waktu sakitnya selesai, udah dia tidak sakit lagi. Tetapi jangan sampai batin itu sakit. Kalau sampai batin itu sakit, bisa sampai di kehidupan berikutnya kita akan sakit terus. Ya, itu bahayanya sih. Umpamanya saya membenci orang, sampai kehidupannya akan datang, mungkin saya juga akan benci orang itu. Bener kan? Kita kan sering ya ketemu orang yang tidak kita kenal, ada yang kita pas kenal, wah kita senang, rasa seret, enak ngobrolnya.
Ada juga baru lihat mukanya kita udah enak gitu, udah mau muntah gitu. Kalau bisa gua tabok aja tuh orang. Nah, ini kebencian batin kita yang nggak tahu kapan punya. Orang ini pernah menyakiti kita nih. Kita udah kesel banget. Mungkin kita bisa pernah dibunuhnya, pernah diapainnya. Sampai kita sedendam itu. Ya, itu dibilang dendam kusumat gitu. Ya kan? Nah, ini batin kita jangan sampai sakit. Kalau batin kita sakit, itu panjang, tidak ada batas selesainya. Yang bisa menyelesaikan tidak bukan dokter, tetapi diri kita sendiri. Obatnya, ya itu Buddha Dharma. Hanya kita sendiri mau nggak mengkonsumsi obatnya itu dengan telaten, dengan rajin, ya kan, dan menjalankan pantangan-pantangan. Ya kita minum obat kan ada pantangannya nih, nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus jaga makan ini, jaga makan itu, harus olahraga, harus begini. Ya sama. Ya kalau kita mau batin kita sembuh, ya obatnya yaitu Buddha Dharma. Ya, tapi kita harus jalani, kita harus pelajari Buddha Dharma itu kita jalani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melakukan kebajikan, kita melatih diri. Nah ini semua harus kita jalani. Baru dan dendam kusuma ini baru kita aduh ini gara-gara saya dendam ini menghasilkan saya menderita berkepanjangan. Nih kalau kita udah ini batin kita itu tidak akan sakit. Nah kalau batin kita tidak sakit, ya kita enjoy, otomatis ya kan, karena tidak galau pikiran kita, hati kita tenang, pikiran kita tenang, jernih. Yang ada di pikiran itu adalah kepositifan, ya kan. Coba kita lihat para pelatih diri, ya kan. Mereka itu seperti nggak pernah tua ya, enjoy juga, kayaknya nggak pernah dengar mereka sakit kayak gimana. Ya karena batin mereka itu tidak sakit. Batin mereka tuh tenang sekali. Batin mereka tuh selalu yang dipikirin bukan sakitnya jasmaninya, tapi yang dipikir bagaimana bisa menolong para makhluk. Nah, ini jiwanya bodhisattva. Banyak sekali. Ya kan? Kalau Anda ini boleh minta istilahnya satu foto ya, satu anggota sangga, ya kebetulan beliau tuh bikshuni. Beliau ada di Hong Kong. Beliau tuh dulu tuh guru saya loh. Sampai sekarang saya aja udah lulus, udah keluar udah selesai, masih udah tinggalin sekolahan aja udah 20 tahun lebih. 20 tahunan. Pas kemarin saya lihat foto masih sama persis. Kok nggak tua sih ini orang nih atuh nih. Padahal udah 60 lebih umurnya. Nggak kelihatan bahwa itu umur 60. Nah, kenapa? Tapi kesibukan beliau itu setiap hari itu sibuk. Tidak ada kata tidak sibuk. Sibuk bukan buat dirinya, tetapi dia selalu pelayanan terus. Wiharanya itu tidak pernah namanya berhenti dari kegiatan, dari aktivitas. Nggak ada namanya santai dulu, nggak ada. Tiap hari itu ada kegiatan. Nah, sehingga di pikiran dia tidak pernah berpikir, aduh badannya mulai sakit. Dia tidak pernah berpikir dia capek. Yang dia berpikir bagaimana para makhluk dia bisa menolong, bisa melepas penderitaan para makhluk. Mengajarkan bagaimana para makhluk atau orang-orang bisa belajar, bisa tahu, bisa bebas dari penderitaan, dan bisa menjalankan kebajikan dan melatih diri. Nah ini yang ada di pikiran beliau itu ya seperti itu. Nah sehingga beliau tidak pernah ada kegalauan tentang aduh saya gimana ya, nanti saya gimana ya. Kita kan begitu kan. Nggak ada kerjaan kita mikir, wah anak saya gimana ya. Nggak ada kerjaan lagi kita mikir. Anaknya pada sekolahnya bagus. Wah udah mikir nanti anak saya harus besarnya harus jadi apa ya, harus. Nah, anaknya aja belum mikir ke sono, kita ya orang tua udah pikirnya sampai ke ujung situ. Kita bingung, yang menjalani hidupnya itu si anak atau kita nih. Ya kan? Oh, nanti kita udah berpikir nih, wah udah mikir, wah kayaknya ini udah bener nih. Ini pola hidup yang bagus nih. Ini ada centu, ini ada apa ya? Ini ada masa depan nih, kerjaan gini-gini. Wah, kita mulai mendoktrin anak kita, mengharuskan anak kita, ini.
Anak kita padahal nggak suka ke bagian itu. Dia lebih suka ke bagian apa yang dia hobi. Tapi kita karena orang tua, kita paksa. Nah, kita nggak tahu dah yang benar yang menjalani hidup ini untuk anak atau untuk diri kita. Ini kadang-kadang orang tua suka begitu. Nah, yang bikin galau ini siapa? Nggak ada, bukan anak kita juga. Anak kita nggak tahu kita mikir apa kok. Kita yang sendiri, yang berpikir sendiri, yang mengarang, yang menulis cerita, ya kan, terus berasumsi dan merasa itu yang paling benar bagi kita. Ya bagi kita, belum tentu bagi orang lain. Nah ini batin kita bicara. Nah, jagalah itu. Makanya Sang Buddha selalu menganjurkan kita, ya kan. Nah, manfaatnya meditasi, manfaatnya melatih diri, yaitu untuk kita belajar bagaimana menjaga batin kita atau hati kita. Ya kan, ini usutu bersensi. Karena hati kita nggak bisa diem selalu ke kanan ke kiri, wah mikir fenomena kehidupan ini, fenomena duniawi ini. Jangan kan di luar dari rumah, di dalam rumah aja kita udah pusing. Belum lagi kerjaan yang dari luar rumah, tambah pusing lagi, ya kan? Belum lagi kemarin main biliar di senok terus, ya nggak Sur? Wah, udah kesel aja sampai berhari-hari dipikirin tuh. Ya kan, hanya urusan biliar aja bisa berhari-hari dipikirin. Ada sempat gimana ya gua cara balikin ya? Selalu berpikir begitu. Kan itu satu hal yang tidak penting, udah lewat kemana-mana. Toh yang nyenok kita juga nggak tahu kemana lagi orangnya. Ya kan, umpamanya siapa siapa si Ahong atau si, jadi ya udah dia juga lagi sibuk, tapi kita kadang-kadang mikirin terus. Kayaknya harus ada kesempatan, cari kesempatan untuk membalas dia sampai dia tidak bisa jalan, mampus loh. Ya bahagia gitu. Itu batin kita. Selalu maunya seperti itu. Ya. Nah, kalau demikian kita nggak selesai, capek kita hidup ini. Banyak masalah di luarnya lebih penting lagi kita kerjakan. Contoh kita bantu orang, contoh kita melatih diri kita, contoh kita bisa bersosialisasi di dalam masyarakat. Itu banyak sekali cara kita bisa untuk memberi. Tetapi kita itu malah kita skip dan kita tidak memikirkan itu, dan di skip dan dilempar aja, nggak tahu kemana. Kita kubur dia hilang. Yang ada kita kedepankan ego kita, keselnya kita, bokambuannya kita, terus ya udah kena sakit dikit kita mulai mikir, ya kan, padahal apalagi heboh COVID, wah baru flu aja, wah ada semua orang batuk dikit udah langsung mata diplototin aja. Padahal dia batuk ada keselet ludah, kita padahal udah mikir dia, aduh ini COVID nih. Aduh, jauhan kayak kenapa sih, nggak tahu diri banget sih dia, deket-deket bla 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 bla. Padahal orang kan di atas 40 kan suka keselak ludah itu. Liurnya ya umur 40 udah sering keselak liur loh. Ngomong-ngomong bisa tahu-tahu batuk-batuk dia. Nah, kita udah mikir, waduh ini orang ini apa lagi ini, nggak mau pakai masker lagi, waduh batuknya wah. Kita mikirnya wah. Nah, terus udah pulang, kita pada sehat karena dengar batuk itu jadi nggak sehat gitu. Apalagi udah selesai acara dengar berita, di acara itu ada si A si B yang kena COVID, wah tambah susah dah kita. Yang sehat jadinya sakit kita, batin kita udah sakit. Iya, belum jasmani nih, batin nih udah sakit nih kita nih. Wah, udah pusing nih. Waduh, kemarin gue deket lagi sama dia. Aduh, satu meja lagi sama dia. Bla 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 bla. Wah, banyak banget. Udah. Ujungnya kita juga ikut sakit. Padahal kita bukan sakit COVID, tapi kita udah lengketnya ke situ bener-bener dah, persis dah. Ya kriteria COVID-nya sama, gini. Wah, dikaitkan. Udah COVID beneran, COVID sendiri itu mah. Yang COVID mah nggak tahu, belum datang penyakitnya, kita udah COVID sendiri. Nah ini penyakit, makanya batin ini kalau udah sakit, jasmani otomatis udah ikut sakit. Ya tapi
Jasmani sakit, belum tentu batin itu sakit. Dan bisa jadi batin itu tidak sakit kalau orang itu mempunyai pelatihan diri, orang itu mempunyai pandangan benar, orang itu mempunyai pola pikiran benar. Pasti orang itu tidak akan merasakan menderita. Dia cukup derita jasmani ini yang sakit, selesai. Jasmani ini sakit ya karena hausnya dia, karena fisiknya udah mulai melemah, udah menua, ya kan. Nah, ini semua bisa terjadi. Ya fisik namanya sakit tidak harus melihat tua muda segala macam, ya kan. Anak kecil juga sering kita lihat di rumah sakit, ya kan, banyak begitu. Ya penyakit juga beraneh-aneh sekali, ya kan. Baru beberapa waktu yang lalu seorang anggota sangga, saya masih sehat walafiat, dia tiba-tiba merasa kok badannya cepat capek, baru naik lantai satu lantai aja dia udah ngos-ngosan, ya kan. Terus ya disaranin lah, ya sekarang udah boleh ke luar negeri, coba periksa. Ya dia ikutlah, dia pergi, udah nggak pulang lagi. Langsung masuk rumah sakit, langsung di bypass. Coba kita lihat, dia tuh sehat, dia juga nggak mikir. Nah, tapi jasmaninya yang udah nggak sehat. Ternyata jantungnya bocor. Nah, jantung bocor itu biasa dari bayi kan. Biasa bisa tambal sendiri, bisa sembuh. Tetapi ya salah satu beliau ini yang kena, yang sampai sekarang makin membesar. Ya, tapi udah sehat sih. Nah, ini coba kita lihat. Ya, jasmani ini nggak usah dipikirin, pasti dia akan mengalami itu. Nah, jadi kalau sudah sakit, jangan kita pikirin lagi. Tambah lagi pikiran kita sakit. Jasmani ini tambah menderita. Pikiran kita menderita. Udah lengkaplah penderitaan kita. Untuk itu, hidup ini, ya Sang Buddha selalu sudah sangat rinci mengingatkan, sebenarnya hidup ini adalah duka. Ya kan? Lahir, tua, sakit, mati. Ini duka yang paling sulit untuk dipecahkan. Tidak harus dijalanin kalau kita sudah terlahir. Tidak lepas dari, ya kan, tua, lahir, tua, sakit, mati. 3 ini kalau udah lahir, 3 itu udah ikut aja dia. Nggak bisa sulit dan tidak bisa dilepas. Tetap harus dijalani. Nah, untuk itu Sang Buddha kasih tahu lagi, ingat ya, ini hanya jasmani loh, ini yang tidak kekal loh, ini lebih dari satu unsur punya loh, diproses dari satu, dikumpulkan dari beberapa unsur, dikumpulkan jadilah satu benda, satu bentuk jasmani, satu makhluk hidup, satu benda mati, ya kan. Nah, kalau ini dipecah, unsur-unsurnya ada yang tidak sehat, sudah mulai lapuk, ya benda ini akan hancur, ya kan. Nah, tetapi ada satu lagi, istilahnya chipnya ini, layarnya ini, sesuatu ini, istilahnya. Kalau saya pinjam dari agama, dari saudara kita tetangga, Roh Kudus, istilah gitu. Ah, ini istilahnya gitu loh. Atau roh ini, atau jiwa ini, ya kan. Kalau di agama Buddha ya kita bicara itu adalah alaya, ya kan. Itu ada sesuatu. Nah, jangan sampai sesuatu itu diisi yang tidak baik. Ya, gudang itu dimasukin tidak baik, maka indera ketujuh kita, keakuan kita mulai akan memakai hal yang tidak baik itu untuk diutamakan. Nah, kalau sampai hal itu terjadi, penderitaan kita akan berdobel-dobel dari sakit sampai 84.000 duka itu kita bisa ngalami. Jadi satu aja kita sakit kepala, tapi batin kita ikut sakit, udah seluruh badan itu sakit, dan kita bukannya sembuh. Ya, apalagi sakit batin kita ini yang tidak mungkin bisa disembuhkan kalau kita tidak mau menyembuhkannya. Dan dia ini sakit ini, penderitaan kita akan kita bawa sampai kelahiran dan kelahiran terus kelahiran berikutnya. Itu adalah dendam, benci. Makanya Sang Buddha menganjurkan kita, jauhkanlah keserakahan kita, kebencian kita. Nah, kebodohan batin inilah yang sering kita ini yang lost kita nih.
Sehingga kita selalu diobrak-abrik, diputar oleh ketidakbaikan dan pandangan-pandangan salah kita, ya kan? Dan kita berbaur dan menjadikan fenomena duniawi ini, fenomena kehidupan ini, inilah adalah saya, inilah adalah punya saya, ini adalah hidup saya. Padahal hidup kita tuh panjang dan sangat luas. Itu saja. Jadi batin kita harus selalu jaga. Namanya sakit, ya kita harus obati. Tetapi jangan sampai kita masuk ke dalam hati kita dan dijadikan pikiran kita sehingga masuk ke dalam batin. Nah, itu sangat menderita sekali. Untuk itu, ya kan, kita mulailah belajar, ya kan, belajar apa? Yaitu belajar menghadapi, ya kan, kehidupan ini dengan batin, ya kan, batin yang terisi istilahnya, atau batin yang bisa mempunyai pandangan benar setidak-tidaknya, agar di saat jasmani ini mengalami masalah, di saat kita dalam kehidupan bertemu dengan masalah, batin ini akan selalu diam dan tenang dan tidak mudah terbawa oleh masalah itu, tidak mudah dipengaruhi oleh jasmani yang sakit ini. Karena manusia ini kalau tidak pinter-pinter menjaga hati ini atau batin ini, itu mudah banget kita diombang-ambing oleh fenomena kehidupan. Paling gampang lah, kita berteman aja, ya kan. Terus di dalam pertemanan ini ada satu orang yang tidak kita suka, ya kan. Kalau dia lagi bisik-bisik dengan teman, curiga nggak kita? Iya, padahal dia ngomong urusan dia, mungkin dia ada bisnisnya, mungkin dia ada sesuatu urusan keluarga dia sendiri, dia mau konsultasi dengan teman kita, cuma ya dia tidak kepengen orang lain banyak tahu. Tapi kita udah mikir, temen ini bodoh nih, jangan sampai ditipu nih. Karena kita mungkin kita pernah ditipu dia, atau kita pernah dikerjain dia, ya kan, kita udah mulai berpikir hal-hal yang negatif sekali, ya kan. Bisa jadi orang satu senyuman, satu pelotot, satu mata melotot kita udah curiga, udah berpikir panjang banget sampai kita merasa tidak suka sama orang itu, tidak ini, orang itu mulai marah, orang apa urusannya ya. Nah ini batin kita. Maka Sang Buddha sangat luar biasa, ya kan. Beliau tidak hanya mengatakan, hidup ini menderita loh, udah selesai. Enggak. Menderita ini kenapa? Nah ini bukannya di agama Buddha baru menderita. Namanya hidup udah menderita. Yang ada di dunia ini, yang ada di samsara ini pasti menderita. Baik itu hewan, baik itu manusia pasti menderita. Nah, Buddha merincikan. Ingat, itu dibagi lagi dengan jelas. Ya paling gampang ya dua, yaitu batin dan jasmani. Nah, batin ini hati-hati. Yang jasmani ini nggak bisa dielakkan. Ini bisa tua, sakit, mati. Udah selesai, lenyap istilahnya. Ya kan? Karena tidak kekal. Bisa ada ketidak kekal unsurnya, yaitu lebih dari satu unsur. Kalau batin, ini bisa kita jaga. Nah, dijagalah batin ini agar kita masih bisa mempengaruhi jasmani ini agar lebih tidak mudah penuaannya, bisa menjaga kebugaran pikiran dari pikiran, maka jasmani ini pikiran yang tenang, jasmani juga akan merasa nyaman mengerjakan apapun juga, ya kan. Kepala kita selalu dingin, tenang, ya kan. Kita bisa mempunyai ide dan bisa berpikir lebih logik, bisa dan segala macam ini kita bisa lakukan untuk jasmani. Nah, kalau batin kita ini tenang, hati kita itu yaitu kita bisa menjadi tuan rumah untuk diri kita sendiri, baru jasmani ini akan nyaman. Walaupun jasmani ini tidak nyaman, hati batin kita itu pasti nyaman. Dia akan tenang dan dia akan melototin dan melihat
saja. Bukannya Sang Buddha sendiri sudah memberi contoh kepada kita. Jasmani Sang Buddha ini tidak sehat. Jangan kita membayangkan, oh sudah jadi Buddha dia nggak pernah sakit. Itu ada yang ngomong itu berarti beliau belum baca secara detail ajaran Buddha, ya kan, tentang riwayat Buddha. Buddha itu jasmani beliau itu boleh bilang maaf hancur istilahnya. Beliau kalau jalan tidak lebih dari 15 menit. Lebih dari 15 menit beliau sudah enggak. Beliau sudah harus duduk diam di bawah pohon. Bahkan sampai beliau juga harus berbaring. Nah itu. Beliau kan ada katakan, itulah karmanya beliau. Ya karena di kelahiran lampau pernah ketok kepala ikan. Ya itulah sakit kepalanya beliau. Nah terus punggungnya beliau. Ya itu kalau jalan agak lama, pindah patah atau dari tempat satu kota ke kota yang lain, itu dulu pakai jalan. Nah beliau tuh dari situ tuh bisa berhenti itu banyak sekali. Beliau harus berhenti dan istirahat dan duduk meditasi untuk menenangkan dan beliau atau berbaring dulu supaya jasmani bisa tulang punggungnya bisa istirahat dengan baik. Nah ini seorang Buddha loh. Tapi apakah mempengaruhi emosi, keselnya, dari kekhawatiran Buddha ini? Enggak. Buddha ini dia sangat mengerti ini jasmaninya kok. Inilah kenapa punya jasmani berarti kita punya karma kan. Nah inilah karmanya yang harus beliau jalani. Dia tidak membenci orang, tidak mendendam orang, dan ini tidak mempengaruhi dirinya sendiri, batinnya sendiri. Sehingga Sang Buddha tidak pernah mengeluh bahwa sakitnya. Tidak pernah merasa khawatir bahwa jasmaninya. Beliau itu selalu yang dikhawatirkan adalah bagaimana agar para makhluk bisa bebas dari penderitaan. Bisa mengerti cara melepas diri dari penderitaannya sendiri, yaitu menderita batinnya dan hatinya. Ya, itulah Buddha Dharma. Ya, sesungguhnya Sang Buddha itu membahas itu sangat luar biasa. Jadi dari keduniawian bahkan sampai keluar duniawian, sampai cusu. Jadi ya bagaimana saja kita sebagai umat Buddha belajar dengan baik, mau tidak menjalankannya, ya kan? Nah, dengan demikian kalau kita mau berarti kita akan bisa menghadapinya, ya kan? Baru tadi pagi kalau nggak salah saya dapat satu video, ya kayaknya apa ya? Itu dari talent Amerika ya kalau nggak salah ya. Ya itu orang itu kalau nggak salah orang hitam dari mana? Dia itu buta, terus juga agak ya gerakannya, ngomongnya itu agak susah gitu. Jadi dia harus lambat, dia harus mikir dulu, terus suaranya juga karena kepikir dia langsung ngomong gitu. Sehingga suaranya itu kayak ngebentak gitu. Nah, dia ikut talent Amerika itu. Waduh, pas. Nah, dia sangat gigih. Dia punya satu kemauan, kuat dengan kemauannya. Asal dia mau apa, dia harus bisa. Jadi dia kepengen banget dia bisa main piano. Ya orang tuanya ya kasih ikuti. Luar biasa. Pas dia main piano, dia nyanyi, oh semua nangis. Luar biasa suaranya. Makanya ya kan, kalau batin kita bisa kita mau melatihnya, kita mau batinnya tidak sakit jasmaninya, walaupun mau seperti apapun juga tidak akan mempengaruhi asal dia punya kemauan dan punya kesabaran untuk dalam giat berlatih, pasti berhasil. Makanya latih dulu batin kita. Batin kita yaitu tekad kita kembangkan dulu, kita punya kedisiplinan menjalankan tekad itu, kemauan itu baru kita. Kalau kita tidak punya kemauan, itu 1001 alasan untuk menghalalkan ketidakmampuan kita. Tetapi kalau kita
mempunyai kemauan 1001 juga cara untuk kita menempuh keberhasilan itu. Ya, jadi mulailah kita belajar ya kan Buddha Dharma ini. Jangan merasa bahwa diri kita masih muda. Baru kemarin ini kejadian yaitu family dekat, boleh bilang anak QQ. Ya, cucu QQ saya lah. Ya, cucu AQ saya baru umur berapa udah meninggal. Padahal Waisak masih ketemu, masih datang ke vihara. Ya, Aceh, masih ngobrol sama saya. Ya. Pas saya balik ke Jakarta, malamnya beliau meninggal. Hah? Coba kita lihat. Sampai saya kaget juga. Lah, bukannya baru ke vihara kemarin ini Waisak? Ya, mamanya ya bilang, ya iya. Masuk rumah sakit malam jam 7, jam setengah 7, jam 7, bawa ke rumah sakit jam 2 udah nggak. Coba kita lihat, sangat cepat proses. Ya, ketidakkekalan itu datang. Jadi jangan berasa bahwa saya masih muda. Oke, saya masih ya punya, ya saya masih pintar, saya masih kuat, saya masih ini balber. Ya itu kita nggak tahu kapan kita itu datang. Ya ke teman kita juga sehat-sehat kan, ya sakit. Ya, ini jasmani. Ya mudah-mudahan beliau tuh bisa menjaga batinnya. Ya ini tenang aja, jasmani sakit. Yang penting dia tuh ya caranya bagaimana? Mulailah berpikir yang hal-hal yang baik, ya kan? Ya, contohnya ya dia bisa dengan kesempatan, ya kan? Relax di tempat tidur, relax aja jasmani, kendorkan semua. Jasmani sekendor serileks mungkin. Ya kan? Fokus. Umpamanya kita mau melafalkan nama Buddha, fokus kita di dalam batin kita lafal terus sampai tenang. Ya, selesai itu kita udah merasa cukup, ya kita boleh menyalurkan jasa kebajikan kita kepada semua makhluk, ya kan, bahkan kepada jasmani kita sendiri agar semua makhluk sehat dan saya bisa sembuh kembali. Ya, kita mulai bertekad setelah saya sembuh, saya ingin melakukan hal yang baik pastinya. Ya, mau mulai belajar Buddha Dhamma, mau mulai belajar bersosialisasi, membantu para masyarakat, ya kebajikan. Ya, yakin penyakit itu bisa sembuh. Yang penting ini dulu pikiran kita. Kalau kita makin pikirin, kita makin risau, kita makin khawatir, badan kita akan makin suah. Saya lah, nggak sakit aja jadi sakit. Itu papa teman saya paling ingat. Udah almarhum sih. Jadi itu dia tuh aneh. Ya, makanya satu bahasa Indonesia ya agak aneh kan. Kalau kita sakit, kita lihat dokter ya. Bukan dokter lihat kita kan. Mau kemana? Mau lihat dokter. Kenapa? Sakit. Kita sakit, kita lihat dokter, sembuh. Jadi bukan berobat di dokter. Harusnya mau kemana? Mau berobat ke dokter. Kalau harusnya gitu ya, kita mau lihat dokter. Nah, persis. Nah, ini kejadian di papa teman saya. Jadi setiap bulan dia harus lihat dokter. Kalau nggak lihat dokter, badannya semua gatal. Padahal sehat, tidak apa-apa. Dia udah kangen dengan dokternya. Asal jangan malam dia iseng ngomong sama istrinya. Dokter ini udah lama ya nggak denger. Silakan besok badannya bakal gatal. Udah, langsung besok dia udah kasih tahu anaknya. Nanti sore ya. Kenapa Pak? Waduh, nggak tahu tuh punggung saya gatal. Tuh lihat tuh udah merah-merah gini. Sampai ke dokter. Salaman, duduk. Apa kabar dokter? Oh baik. Ya bagaimana, sakit apa? Biasa sakit gatal. Pas dilihat obatnya mah dia mah nggak ngerti. Anaknya lihat ya semua vitamin kok. Nggak ada obat apa-apa. Udah pulang udah sembuh. Gatalnya merahnya hilang. Anehnya dia bisa menciptakan bukan hanya gatal, tapi kulitnya juga ikut merah. Ya kayak parah banget. Udah lihat dokter, obat aja belum beli. Udah sembuh. Hilang merahnya. Gatal. Masih gatal Pak? Enggak. Masih beli obat? Enggak usah lah. Iya, makanya dia udah lihat dokter. Sembuh. Ini nih jahat. Makanya perlu kita jaga. Perlu jaga hati itu, batin itu.
Ya sudah almarhum sih. Teman saya masih ada. Ya suka kan kita bercanda. Ya kan candai teman saya gitu. Hati-hati loh jangan ikut babe lu. Ya, itu. Kita harus jaga pikiran kita, batin kita. Maka itu perlu pelatihan diri, itu perlu sekali. Ya agama itu makanya kita semua orang perlu beragama ya karena untuk belajar bagaimana menenteramkan batinnya itu. Ya jiwanya itu. Agar jiwanya itu tentram, batinnya itu tentram. Pasti hidupnya juga tentram. Jasmani itu kita tidak bisa elakkan, hanya kita bisa merawatnya, menjaganya. Dia sakit kita obati, tetapi ingat batin kita jangan sampai sakit itu berkepanjangan sampai lama sekali, bisa sampai kelahirannya akan datang. Tapi namanya sakit jasmani, semua benda itu rusak, dia ada batas, selesai hancur, musnah, udah selesai sakitnya. Ya itu ada batasnya. Tetapi batin tidak ada batasnya. Itu jagalah dia. Jangan sampai batin ini yang sakit. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita bahas bisa menambah wawasan kita dan kita bisa lebih mau menjaga diri kita sendiri, yaitu si aku. Ya, kita temukan dulu, bersahabat dulu dengan aku kita. Agar kita benar-benar ingat ya, aku tuh ada dua, satu ego, ya aku kecil ini yang harus kita kikis. Ya, tetapi yang universal ini, benih kebudayaan ini yang harus kita jaga dan kita harus kembangkan agar kita bisa benar-benar menjadi seorang Buddha. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Suhu sehat. Terima kasih. Terima kasih Sama. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan. Siapa ini teman kita cepat sembuh ya, segera Ya, sembuh. Suhu. Iya, pulih kembali. Harus semangat ya. Jangan lembek dong. Di Jun kau Wayudinya. Di spotlight kau Oh ya Wayudinya. ya Kata-kata yang sebentar mau ya, saya spotlight ya sebentar ya. Ya Suhu. Nah, supaya Suhu siapa bisa lihat. Udah nih. Di blessing tuh. Udah kelihatan. Blessing dari jauh aja udah cek. Ya, Suhu. Saya Suhu Amitofo. Iya. Sehat. Ya. Buat Sehat kuliah, ya semua. jangan banyak pikir. Kalau bisa ya ada kesempatan kan ada tasbih atau nggak usah pakai tasbih lah, relax dulu jasmani kita baca aja. Ya kan kita lebih istilahnya kan ya manusia kan kayak contoh aja lah, saya juga lebih care ke siapa banyak gitu loh. Pokoknya kan Buddha banyak, Bodhisattva banyak. Kalau saya lebih care-nya ke Kwansin Busa, ya kan. Ada apa-apa saya pasti nyebut, ya kan. Ya baca aja pelan-pelan, nggak usah uber gitu. Jangan sampai nama itu jadi buyar gitu. Istilah contohnya orang kan suka sehari mau 100.000 kali apa yang dipanggil kita bingung, ya kan. Coba siapa nggak Surya dia bingung manggil siapa lo. Iya kan. Jadi nggak ada artinya. Lebih baik santai-santai aja, pelan-pelan. Yang penting konsentrasi. Omitofo. Atau Kwansin Busa, Namo Kwansin Busa, Namo Kwansin Busa, Namo Kwansin. Dengan jelas, dengar jelas, konsentrasi kita pasti lebih jelas lagi. Nah, kita masuk dari situ. Selesai itu, mungkin kita udah mau istirahat, ya kita menyalurkan jasa kebajikan kita, ya kan. Dengan jasa ini saya kembangkan, salurkan kepada semua makhluk yang sakit bisa cepat sembuh, yang sehat bisa tambah sehat dan tambah sukses dan maju dalam usahanya. Demikian saya bisa lebih cepat pulih lagi dan saya lebih bersemangat dan saya bisa selesai setelah sembuh saya bisa lebih beraktivitas untuk masyarakat, lebih banyak belajar Buddha Dharma, bisa banyak membantu orang. Nah, ini tekad kita. Sehingga kita pelan-pelan untuk menghilangkan rasa khawatir di batin kita ini akan pelan-pelan menipis dan kita bisa tenang. Ya, kalau jasmani udah sakit, pikiran banyak. Bagaimana kita bisa istirahat dengan baik? Ya kan? Nah, sedangkan kita perlu istirahat. Untuk itu kita tenangkan batin kita dulu. Jasmani sakit karena mau istirahat,
dengan batinnya sudah tenang, kita bisa istirahat. Ya, paling nggak, makanya orang bilang dia tidak bisa tidur, sesungguhnya nggak usah minum obat tidur. Cukup suruh dia baca buku Buddha Dharma 2 bait dia udah tidur. Buku udah nggak tahu kemana, orangnya juga udah nggak tahu kemana. Kenapa? Karena batinnya udah tenang. Dia nggak bisa tidur karena masih galau. Apa yang dipikirin dia nggak tahu karena sudah saking banyaknya di otaknya tuh udah nggak bisa diolah lagi istilahnya. Itu udah nggak ada kesempatan untuk otak tuh orang. Nah di saat dia tenang, dia baca, ketenangan mulai dapat atau suruh dia meditasi. Wah, paling cepat dia meditabo langsung. Meditasi bobo. Iya kan? Iya, Nah, Su. iya sama gitu. Karena kenapa? Batinnya udah tenang. Ya, nah, kayak dengan demikian kita bisa istirahat dengan cukup. Baru kondisi tubuh kita akan lebih fix dan lebih cepat fix. Oke? Makanya Yes, banyak Bu. jangan tidak makan. Kalau walaupun memang pahit mulut kita susah, telan aja lah. Pokoknya dia isi Yes. dulu deh. Ya, demikian kita akan lebih cepat sembuh. Iya, Semangat terus. Su. Iya. Sisi, Su. Omitopo, Iya. Su. Omitopo. Banyak Omitopo, temen Su. nih menyapot nih. Iya, Su. Kita juga harus lebih semangat. Iya. Hebat Makasih, nih Su, ya. teman-temannya luar biasa. Iya. Ya, Oke, silakan, Sur. Su Senjau. Sebelum Su Senjau Minta. meninggalkan ruangan Zoom, marilah teman-teman Dharma kita memberikan penghormatan 3 kali kepada Su Senjau dan pada Su budak. Senjau. Ya, Omitopo. Wensin aja, Wensin. Ya, Wensin cukup Wensin. Ese Ya, Sofo. Omitopo. Semuanya sehat-sehat ya. Baik, Oh, mari sehat-sehat. kita beranjali, kita menyalurkan jasa kebajikan. Jangan pai. Oke, baik, mari kita beranjali. Yang Buddha, Sakyamuni Buddha, baca Guru Buddha, dan para Buddha, para Bodhisattva, dengan tangan beranjali dengan hati yang sujud. Pada hari ini kami bersama-sama mengikuti kebaktian malam. Pada hari ini juga bersama-sama kami belajar Buddha Dharma. Semua kebajikan yang kami peroleh ini kami salurkan kepada semua makhluk, agar semua makhluk yang sedang sakit dapat segera sembuh, yang sudah sehat, yang sehat dapat segera tambah lebih sehat lagi dan lebih sukses dalam usahanya. Demikian pula saudara kami, ya Waluyo, dan bisa segera sembuh dari sakitnya dan bisa sehat kembali dan bisa beraktivitas kembali. Dan semua bisa menjadi tambah baik, tambah maju, tambah sukses. Dan kita semua bertekad untuk selalu berbuat kebajikan, menolong sesama makhluk, agar semua makhluk dapat hidup bahagia dan mencapai kemudahan. Semua makhluk berbahagia. Tathata Om Gate para Sanggate Budi Suha, seluruh makhluk berbahagia. Omitopo. Semua sehat-sehat, Omitopo. tambah sukses, Omitopo, Suhu. tambah maju. Anumodana, Suhu. Ya. Suhu Sewa, Anumodana. Oke. Sehat-sehat. Tetap semangat. Jaya. Terus. Yeah. Good. Oke ya. Doan, Pak. Ya, Bye-bye. silakan. Saya Silakan, keluar Suhu. dulu ya. Ya. Terima kasih. Om Ya, Topo. Ya, Omitopo, Suhu. Sese, Suhu. Sewa Su Senjau. Omitopo. Semuanya thank you ya. Sama-sama, Yud. Sama-sama. Ayo. Halo, Sama Cumi. ya. Iya. Gimana rasanya sekarang? Iya.